Saudara, hari ini kita akan membahas secara khusus mengenai mengapa Tuhan Yesus mati di salib sesuai dengan nats firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dari Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara, kalau saudara memperhatikan di YouTube, saudara, perdebatan antar agama atau dialog antar agama, biasanya itu paling ramai kalau di Indonesia itu antara Islam dan Kristen. Itu para pendebat Islam itu mengatakan Yesus tidak mati, tapi Yesus diangkat, begitu ya. Yang disalib itu adalah yang diserupakan dengan Yesus. Ya, itu iman mereka, saudara. Dan tentu saja apologet Kristen itu berusaha berjuang sedemikian rupa untuk mempertahankan bahwa Yesus itu mati di salib. Karena ini sentral bagi iman Kristen. Kalau Yesus tidak mati di salib, maka tidak ada penebusan dosa. Tidak ada pemberesan dosa. Maka ini sentral sekali. Sama sentralnya dengan kebangkitan. Yesus mati dan bangkit itu sentral sekali. Kalau Yesus dikatakan bangkit tapi tidak pernah mati, maka bangkitnya itu omong kosong ya. Orang nggak pernah mati kok bangkit ya. Ya, kalau Yesus dikatakan bangkit tapi tidak pernah mati, bangkitnya omong kosong. Kalau Yesus dikatakan mati tapi tidak pernah bangkit, maka matinya itu sia-sia, tidak berguna sama sekali untuk kita, saudara. Jadi ini ramai, saudara, perdebatan yang ada. Ya, menurut saya selama tidak saling mengejek dan menghina, tidak saling merendahkan, ya, memaki-maki satu dan yang lainnya itu wajar-wajar saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, tetapi yang jelas bagi kita orang Kristen, Yesus sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. Karena Yesus mati, maka ada pemberesan atas dosa-dosa kita. Kalau Yesus tidak mati, maka kita yang mati kekal. Kita akan dihukum oleh Allah dan kita tidak mungkin bisa keluar dari sana. Kita tidak mungkin bisa menolong diri kita sendiri dengan perbuatan baik kita, dengan jasa-jasa kita, dengan kemampuan kita, kepintaran kita, kesucian kita. Kesalehan kita itu seperti kain kotor, kain pembalut wanita yang dipakai pada saat menstruasi. Itulah kebaikan kita. Itu kata Nabi yang suci di dalam perjanjian lama yang namanya Yesaya. Yang kita baca natsnya hari ini, saudara. Jadi tidak ada guna sama sekali perbuatan baik kita. Maka kalau Yesus tidak mati, iman kita tidak berguna sama sekali. Saya hari ini berhenti jadi Kristen. Saya hari ini, saya tidak akan masuk agama-agama manapun. Ya, saya jadi ateis lebih bagus. Ya, tidak beragama lebih bagus. Ya, atau mungkin nggak tepat kalau dikatakan ateis. Ateis kan tidak percaya Allah ada ya. Mungkin lebih tepatnya tidak beragama, tidak memeluk agama apapun. Jadi orang bebas saja, orang free. Iya, Yesus tidak mati, untuk apa jadi orang Kristen? Sia-sia saya khotbah, sia-sia saya melayani, sia-sia saya tegang-tegang urat leher berkhotbah. Saudara, sia-sia berdebat, sia-sia mengatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sia-sia pergi ke sana kemari memberitakan Injil. Percayalah kepada Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa-dosamu, yang sudah bangkit pada hari ketiga, yang hidup taat dari lahir sampai mati, dan melalui ketaatannya itu kamu dapat hidup kekal. Sia-sia, tidak ada guna semua itu kalau Yesus tidak mati. Tapi karena Yesus mati, saya akan tetap berdiri menjadi pendeta, mengkhotbahkan firman Tuhan yang sejati. Mengenai kelahiran Yesus, inkarnasi Yesus, mengenai ketaatannya dari lahir sampai mati yang tidak bercacat, sehingga dia mempunyai satu kebenaran yang bisa diperhitungkan kepada kita. Orang berdosa, orang jahat, orang najis. Tapi kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita dan kita dianggap benar. Justifikasi melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, saya akan terus mengkhotbahkan bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Saya akan terus berkhotbah bahwa Yesus Kristus sungguh pada hari ketiga setelah mati bangkit dari antara orang mati. Dan
akan datang kali yang kedua untuk membangkitkan semua orang mati dan untuk mengadakan penghakiman agung. Jadi saudara, ini berita yang menyebabkan saya selalu semangat dari atas mimbar. Beberapa hari ini saudara, saya mengerjakan gitar. Ya. Saya punya gitar chord kecil, mini chord, tapi itu dari bahan triplek semua. Itu pembuatan gitar itu bahan triplek itu nggak bagus itu ya. Jadi saya ganti dengan belakangnya mahoni, depannya itu kayu spruce ya. Spruce ya, itu kayu khusus untuk gitar itu. Ya, badan saya cukup pegal-pegal ya. Ya, saya bukan tukang ya, tapi saya kerjakan seperti tukang ya. Pegal-pegal saudara, tapi berdiri mimbar ya tetap sama. Ya, tetap sama, khotbahnya tetap sama. Dari dulu khotbahnya tetap sama, ya, tidak pernah berkurang, dan berita saya intinya adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah satu-satunya penebus. Siapa percaya dia hidup, siapa tidak percaya dia binasa. Itu kata Alkitab saudara, tidak bisa kita ganti-ganti, tidak bisa kita tukar-tukar. Ya, ini berita sangat penting, sangat sentral di alam semesta ini yang harus diberitakan oleh setiap pendeta, oleh setiap guru Injil, oleh setiap majelis gereja, dan oleh setiap orang-orang Kristen. Tidak usah malu karena nama Yesus Kristus. Anda hanya bisa datang kepada Bapa, Anda hanya bisa mengenal Allah Tritunggal kalau hanya melalui Yesus. Tanpa Yesus Anda tidak mengenal Allah. Nah, jadi saudara, ada pertentangan, katanya Yesus tidak mati, kita berkata Yesus mati. Dan di dalam perjanjian lama, jauh-jauh hari sebelum Yesus datang ke dalam dunia, Nabi Yesaya sudah menubuatkan mengenai penderitaan dan kematian daripada sang anak manusia, sang inkarnasi daripada Logos Allah. Ya. Kalau kita memperhatikan di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, sebagaimana sudah dibacakan tadi saudara, ya, ayat 4 sampai 6, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, sangat clear dikatakan di sana, karena dosa dan kejahatan kita. Ya, karena kejahatan kita yang dia tanggung, bukan kesalahan dia sendiri. Yesus sama sekali tidak mempunyai kesalahan, saudara. Tidak ada cacat, tidak ada tipu dalam mulutnya. Tidak ada cacat dalam lakunya. Tidak ada yang menyeleweng dalam pikirannya. Tidak ada yang miring dalam hati nuraninya. Moralnya sepenuhnya bersih. Kalau pakai model orang Jawa, bersih, sih, 3 kali. Ya, ini bukan hanya orang Jawa ya yang biasa kayak gitu, bersih, sih, itu artinya sangat bersih ya. Atau kalau pakai penekanannya, buarsih, tekan buarsih gitu ya. Ganteng orangnya. Berarti sudah gantengnya itu sudah keterlaluan itu kalau ganteng gitu ya. Jadi Yesus bersih, sih ya. Sama dengan orang Yahudi, kalau serius itu 3 kali. Ya. Sucilah Allah, sucilah Tuhan. 3 kali diucapkan. Serius. Dan ini juga merupakan simbol dari Allah itu Trinitas atau Tritunggal. Nah saudara, Yesus tidak punya cacat. Mulutnya bersih. Hatinya bersih. Ya, semuanya bersih. Kenapa bisa mati? Bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Jelas sekali ayat 4, ayat 6 sampai ayat 6 saudara baca. Dosa dan kejahatan kita yang ditanggungnya, bukan kesalahan dia.
Nah, dalam konteks ini saudara muncul istilah oleh bilur-bilurnya kita sembuh yang disalahgunakan oleh orang-orang karismatik. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Saudara tahu bilur-bilur ya? Yesus dipukul berdarah-darah, itu luka-lukanya disebut bilur-bilur. Karena Yesus sudah dipukul berdarah-darah, maka kita bebas, kita sembuh. Lalu itu diterapkan kepada kesembuhan jasmani. Anda punya kanker, Anda punya sakit jantung, Anda punya tekanan darah, Anda punya sakit gula, Anda punya sakit apa saja. Oleh bilur-bilur Yesus, kita sembuh. Nah, itu yang mereka khotbahkan, saudara. Jadi banyak orang suka mendengar khotbah-khotbah semacam ini. Senang sekali dengar khotbah semacam ini. Ya, karena mereka rasa itu langsung mengena kepada pergumulan mereka. Padahal ayat ini tidak bicara itu. Sangat clear kalau saudara membaca ayat 4-6, bahkan ayat-ayat selanjutnya, kaitannya di sini itu adalah apa? Sembuh apa? Sembuh dari kejahatanmu, sembuh dari dosa-dosamu, dibebaskan dari penghukuman karena dosa. Dan melalui iman kita dibenarkan dan kita berlanjut di dalam proses pengudusan seumur hidup. Kita bisa melawan dosa. Dosa kita bisa dibereskan. Itu inti yang mau disampaikan oleh Yesaya di sini. Bukan kesembuhan jasmania. Kalau cuma hanya kesembuhan jasmania, saya berhenti jadi Kristen, saudara. Ya. Kalau Yesaya maksudnya ini kesembuhan jasmania, saya lebih baik berhenti jadi Kristen. Kan mati juga nanti kan? Betul ya? Mati juga kok. Semua orang mana ada yang istilahnya itu hidup selama-lamanya di dunia ini. Mati. Ada yang mati muda, ada yang mati setengah tua, ada yang mati tua sekali, ada yang mati masih anak-anak, masih bayi, ada yang mati dalam kandungan. Semua orang pasti mati. Kalau maksudnya ini cuma hanya kesembuhan fisikal semata-mata, saya berhenti jadi Kristen hari ini. Tapi yang penting sekali, yang sentral sekali yang mau disampaikan Yesaya di sini adalah kesembuhan dari dosa, kesembuhan dari pemberontakan kita, kesembuhan rohani kita, saudara. Jadi jangan pernah menyalahgunakan frase oleh bilur-bilurnya kita sembuh ini lalu diterapkan kepada kesembuhan jasmania. Ya, ini namanya pemerkosaan konteks yang dimaksud Yesaya di sana. Pemerkosaan teks di mana Yesaya maksudkan. Lalu saudara yang berikut, kalau saudara membaca ayat 10 maksud saya saudara, kalau saudara membandingkan dengan Yohanes 10 ayat 18, saya akan membaca dulu saudara. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Oleh karena aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yang menjadi penekanan penting di sini adalah aku, mungkin saya baca dari ayat 18 ya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ini maksudnya nyawa Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya menurut kehendaknya sendiri ya. Ya, aku berkuasa memberikannya, dia berkuasa untuk memberikannya. Kenapa dia berkuasa? Karena dia adalah Logos Allah, firman Allah, Tuhan. Ya, adalah Allah sendiri ya. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Dia punya kuasa untuk memberikannya, menyerahkan nyawanya, dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Nah, saudara, jadi kalau ditanya, mengapa Yesus mati di kayu salib? Penyebabnya itu apa? Kita bicara sekarang penyebab efisien ya. Kalau penyebab final, ini saya mengutip kembali Aristoteles ya, saudara. Beberapa minggu lalu saya pernah khotbah mengutip Aristoteles ya. Pertama, penyebab apa? Materi. Kedua, penyebab bentuk. Ketiga, penyebab efisien. Keempat, penyebab final. Kalau penyebab materi itu ya materi, dari materi apa sesuatu dibuat, itu penyebab materi. Kalau penyebab form atau bentuk atau formal,
Itu maksudnya bentuk itu yang menyebabkan kita mengatakan sesuatu itu sebagai sesuatu. Misalnya ini sudah jelas gelas ada aqua, kita katakan ini satu gelas aqua ya. Ini bukan aqua saudara ya. Saya tidak promosi aqua. Ini klub ya. Jadi saudara, penyebab bentuk ya, bentuk yang menyebabkan dia, kita menyebutnya apa ya. Lalu ada penyebab efisien. Nah, penyebab efisien ini yang membuat, misalnya air ini, aqua gelas ini yang membuatnya siapa? Pabriknya siapa? Pabriknya punya siapa? Nah, itulah penyebab efisiennya. Lalu penyebab finalnya ada. Kenapa ini dibuat? Supaya orang bisa minum. Mengurangi atau memuaskan dahaga. Paham ya? Ya, tapi kalau yang punya pabrik penyebab finalnya lain lagi, supaya dapat uang, supaya dapat duit, karena dia bisnis ya, itu penyebab final dia buat ini. Nah, kalau kita kembali kepada masalah kematian Yesus, kita berbicara penyebab efisien ya, bukan penyebab form atau bentuk, bukan penyebab material, bukan penyebab final, bukan ya. Kita bicara sekarang penyebab efisiennya. Kenapa dia mati? Ada yang mengatakan karena dia kehabisan darah, maka dia mati. Berarti Yesus tidak rela di situ menyerahkan nyawa, tapi dia mati karena dia mati karena kekurangan darah. Tidak saudara, Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Itu secara efisien saudara. Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Maka kalau ditanya siapa yang mencabut nyawa Yesus, pernah beberapa waktu lalu itu ramai itu di YouTube ya, seorang pendeta yang suka YouTube itu ya, pengikutnya banyak, suka muat-muat itu murtadin kesaksian di kanal YouTube-nya. Dia mengatakan setan yang mencabut nyawa Yesus katanya. Karena setan yang membunuh orang, Tuhan tidak membunuh orang katanya. Ini kacau sekali pemahamannya. Yang berkuasa memberikan nyawa dan mengambil nyawa itu Tuhan, bukan setan. Ya, ini orang reform harus dengar baik-baik. Setan tidak berhak membunuh orang. Setan mungkin bisa membunuh, mencelakakan, tapi kalau Tuhan belum mengambil nyawa, tidak bisa. Yang punya hak prerogatif untuk memberikan nyawa dalam kandungan rahim seorang ibu, dan yang berhak untuk mengambil kembali nyawa itu adalah Tuhan. Tuhan ya, bukan setan. Ya, maka pendeta itu kacau sekali itu. Memang orangnya tidak benar teologinya itu saudara. Itu suka tampilkan murtadin, akhirnya dia kena masalah, ya ditangkap polisi itu. Saya pernah kritik keras pendeta itu ya saudara, karena hanya tampilkan murtadin mereka saksi-saksi, tidak jelas kesaksiannya itu betul apa enggak. Lagi pula bahaya sekali kalau orang Kristen itu dibentuk oleh kesaksian-kesaksian yang tidak jelas itu. Kita harus dibentuk oleh firman Tuhan saudara, bukan kesaksian-kesaksian yang tidak jelas. Nah, penyebab efisien Yesus mati apa? Setan cabut nyawanya, kehabisan darah atau apa? Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Ini saya baca ulang ya saudara ya. Alkitab itu indah saudara. Anda membaca teks-teks nats Alkitab itu saling kait-mengait saudara. Coba kita melihat sekarang ya, di dalam ayat 18 saya baca ulang. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ini maksudnya nyawanya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yesus memberikan menurut kehendaknya nyawanya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kenapa Yesus berkuasa memberikan nyawanya, berkuasa mengambil kembali nyawanya? Artinya dia bangkit kembali pada hari ketiga. Karena dia adalah Logos Allah. Memang dalam natur manusianya dia sungguh-sungguh manusia, tapi bersama-sama dengan natur manusianya. Tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Ada natur ilahinya yang kekal, yang penuh kuasa. Maka Yesus di sini berkata, aku berkuasa memberikannya, berkuasa mengambilnya kembali. Jadi penyebab efisien Yesus mati di atas kayu salib apa? Ketika genap waktunya, dia menyerahkan itu di atas. Dia menyerahkan nyawanya kepada apa? Kepada Bapaknya. Maka Yesus berkata apa? Sudah genap. Itu sudah genap waktunya. Sudah genap pekerjaannya. Sudah selesai. Maka Yesus berkata, tetelestai. Jelas ya? Lalu ada perkataan satu di atas kayu salib yang sangat konsisten dengan ini. Apa itu?
Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti Yesus mati, penyebab efisiennya apa? Ketika sudah genap waktunya, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Jadi Yesus bukan mati konyol karena kehabisan darah. Itu ada dokter dulu itu keliling seminar ke sana kemari itu bilang Yesus itu mati karena kehabisan darah. Dia tidak ngerti teologi. Maka semua orang perlu belajar teologi reform biar paham ya prinsip-prinsip paling mendasar dari iman Kristen. Jadi saudara, kalau kita kembali lihat kaitannya dengan Yesaya tadi saudara, ya dikatakan di sana di ayat yang ya mungkin saya akan membaca kembali di ayat yang ke-6 ya. Yesaya ayat yang ke-6. Ya, mungkin saya baca dari ayat ke-4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Yesus Kristus rela menyerahkan nyawanya oleh karena kejahatan kita, saudara. Bukan karena kesalahan dia sendiri, bukan karena dosa dia sendiri, bukan karena kejahatan dia, tetapi karena kejahatan kita. Bukan juga karena orang membunuhnya, bukan juga karena kehabisan darah di atas kayu salib sehingga dia mati, tetapi dia memang rela menyerahkan nyawanya sesuai dengan kuasa yang ada pada dia. Ya. Sekarang kita lanjut saudara. Di dalam ayatnya yang ke-17 dan 18. Ayat 17 dan 18 dikatakan, maaf, saya keliru ya. Itu merujuk Yohanes tadi ya. Sekarang di ayatnya yang ke 7 dan seterusnya ya. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, ini artinya Yesus itu sama sekali rela dan sama sekali tidak pernah menghindar, tidak pernah mengelak dari segala sesuatu yang dia harus pikul. Tidak pernah tidak mau pikul salib. Kita orang Kristen sering kalau bisa tidak usah pikul salib. Pendeta-pendeta pun sama, majelis gereja sama. Yang paling mudah itu ya saudara pendeta majelis ya. Tugas Anda bawa renungan keluarga. Tugas Anda sekarang pimpin ibadah di sini. Pak, saya maaf ada sibuk ini. Tidak mau pikul salib saudara. Sibuk, ya sibuk. Kesibukan selalu ada setiap hari. Sama dengan orang miskin selalu ada setiap hari ya. Ketika seorang perempuan mempersembahkan minyak narwastu yang sangat mahal, disiram ke kaki Tuhan Yesus, lalu dilap dengan rambutnya. Itu Yudas, pencuri uang kas itu mengatakan, pemborosan apa lagi ini? Mending minyak narwastu itu dijual dan uangnya dibagi-bagi kepada orang miskin. Tapi dia adalah pencuri. Ya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah merupakan satu peringatan bagi Kristus yang sebentar lagi akan mati. Lalu Yesus muncul kalimat terkenal, orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku
sebentar lagi sudah tidak ada. Ini saya parafrase ya. Artinya mereka tidak selalu secara fisikal selalu bersama-sama Yesus, karena ada waktunya nanti Yesus akan pergi. Ya. Nah, demikian juga saudara, kita atau orang-orang yang sering menghindar kalau diberi tugas pelayanan apapun. Ini orang tidak rela pikul salib. Ada saja sibuknya ini, sibuk itu, sibuk ini. Kesibukan selalu ada pada kita. Sama seperti orang miskin selalu ada padamu. Tapi mempersembahkan sesuatu kepada Kristus, tidak setiap kesempatan itu ada. Saudara paham ya? Jadi saudara, Yesus sama sekali dikatakan di sini seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Domba itu saudara tidak bisa melawan, beda dengan kambing. Kalau kambing itu keras kepala, suka tanduk sana, tanduk sini, suka lari secara liar. Itu kambing, sulit ditundukkan. Apalagi kambing hutan saudara, itu lari ke sana kemari, itu seruduk sana, seruduk sini. Tapi kalau domba itu, dia tenang. Anda bawa potong ya dia ikut. Itu domba saudara. Dan Yesus digambarkan seperti domba, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Dia tidak mengeluh, dia tidak protes sedikit pun. Dia ikuti seluruh kehendak Bapaknya yang mengutus dia. Ini satu spirit salib Kristus yang luar biasa mulianya saudara. Dan ini harusnya menjadi satu spirit yang ada juga pada orang Kristen. Kita harus selalu siap sedia, tidak usah protes, tidak usah macam-macam jikalau Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu hal. Lalu saudara, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Yang menjadi fokus kita di ayat 8 adalah tidak ada yang peduli saudara. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Ini artinya tidak ada orang peduli saudara. Tidak ada orang peduli. Mengerjakan sesuatu tanpa cacat, dengan serius, tanpa mengeluh, tanpa protes, tanpa macam-macam. Taat seperti domba dibawa ke tempat pembantaian. Tapi nggak ada orang puja-puji, nggak ada orang memperhatikan, nggak ada orang bersorak bertepuk tangan. Inilah Yesus Kristus. Kemuliaan yang begitu luar biasa, kemuliaan karakter maksud saya. Yang tidak mungkin satu orang pun di dunia ini, entah pendeta hebat apapun menyamai Yesus Kristus. Tidak ada. Sering kita, kalau mau pelayanan dilihat orang. Betul ya? Itu sebab saudara, kalau mau pelayanan Anda perhatikan penampilan tidak? Saya khawatir ya, memperhatikan penampilan ya. Seperti saya ini tadi mau khotbah, saya lihat kumis saya sudah panjang, saya harus cukur. Ya, jenggot harus dirapikan ya. Ya, beberapa 1-2 minggu lalu rambut dipotong pendek, rapi. Ya, tapi untuk apa itu? Apakah untuk supaya jemaat dilihat, pendeta bagus ya tampilnya ya? Jarang kita memikirkan kita melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Memakai pakaian seperti ini untuk kemuliaan Tuhan, jarang. Jarang saudara, dan banyak orang kalau itu berurusan dengan tampil di depan orang banyak, dia akan berjuang setengah mati, dia berharga setengah mati. Tapi kalau untuk bekerja di belakang layar, dia biasanya asal-asalan. Kalau belakang layar kan tidak dilihat orang, nggak ada yang puji, nggak ada yang memperhatikan. Tapi Yesus ini, siapa yang memikirkan nasibnya? Siapa perhatikan? Tidak ada. Kecuali 1-2 orang. Muridnya yang lain lari semua ya. Hanya satu murid yang bertahan sampai di bawah salib Yesus. Siapa? Yohanes. Bukan Petrus, Yohanes. Petrus itu menyangkal, itu pengecut itu waktu saat itu ya. Saat itu. Sebelum dia dipenuhi Roh Kudus. Dan mati bagi Injil. Dia pengecut saudara. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan di hadapan
Budak perempuan pun dia menyangkal Yesus. Saking takutnya, saudara. Budak perempuan apa artinya? Hamba perempuan apa artinya? Tapi dia menyangkal karena takut. Saking takutnya. Saking pengecutnya. Dan kepengecutan Petrus ini rata-rata mewakili kepengecutan kita, saudara. Hanya Yohanes yang masih muda. Orang yang masih muda dan polos. Saya tidak tahu juga polos benaran apa enggak ya. Karena suatu saat pernah Yohanes dan Yakobus ini minta atau suruh mama mereka yang masih bersaudara dengan ibu Yesus, Maria, suruh minta. Nanti kalau Yesus datang dalam kemuliaannya, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ya, tapi anak muda Yohanes ini yang bertahan sampai disalib. Dengan hanya perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan termasuk Maria ibu Yesus. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan itu yang setia melayani Kristus. Heran ya, perempuan lebih kuat imannya daripada laki-laki. Maka jangan meremehkan perempuan. Perempuan lebih kuat, saudara, dari laki-laki. Mereka menuju salib. Laki-laki lari semua, hanya satu yang duduk di tengah-tengah perempuan-perempuan itu di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang memperhatikan. Oh, kan ada Maria, siapa? Kan ibu kandungnya. Oh, ada Yohanes, itu kan muridnya. Orang lain sih ada yang memperhatikan? Tidak ada. Sebagian besar orang berteriak, histeris. Seperti khotbah saya minggu lalu. Mabuk darah, haus darah, bunuh, bunuh. Bunuh Yesus, bunuh Yesus. Ya, bunuh Yesus begitu. Lepaskan Barabas. Itu mirip-mirip tahun 2017. Ada lagu. Bunuhlah Ahok sekarang juga. Bunuhlah Ahok. Bunuhlah Ahok sekarang juga. Haus darah. Spiritnya sama dengan orang-orang Yahudi yang mau membunuh Yesus. Saudara, pokoknya bunuh. Tidak ada yang memperhatikan, saudara. Tidak ada yang memperhatikan. Sama sekali tidak ada yang memperhatikan. Jadi Yesaya sudah jauh-jauh hari menubuatkan. Ya, siapa yang memikirkan nasibnya? Tidak ada. Ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang ngambil nyawanya, tidak ada yang peduli, saudara. Itulah Kristus, tapi dia tidak mengeluh, tidak protes, taat secara sempurna. Ya, lalu selanjutnya ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, matinya pun mengenaskan, saudara ya. Dia mati di tengah-tengah penjahat. Digantung di salib bersama-sama penjahat, saudara. Ya, matinya di antara penjahat. Salah satu penjahat bertobat. Pada awalnya dua-dua orang itu mengejek. Tapi salah satu, Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Ketika dia melihat Kristus begitu agung di atas kayu salib. Tidak memaki, tidak protes. Tidak melakukan hal-hal yang secara moral rusak. Tetap tenang. Dia percaya, dia ini anak Allah. Dan Yesus berkata kepada dia, apa? Hari ini juga, karena orang itu berkata, ingatlah akan aku jikalau engkau datang dalam kemuliaanmu. Tapi Yesus berkata, hari ini juga, bukan nanti, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Langsung hari itu orang itu diselamatkan. Dan matinya langsung bersama-sama Kristus. Itulah keindahan anugerah Tuhan. Keindahan anugerah Kristus. Tidak memandang Anda siapa. Tidak memandang kita rusaknya seperti apa. Tidak memandang Anda adalah perampok, Anda adalah pencuri, Anda adalah orang yang penuh dengan iri hati, benci, segala macam penyelewengan dalam pikiran. Anda adalah seorang semacam pelacur atau apa, pemain judi, pemabuk atau apapun, saudara. Dosa apa yang paling besar, saudara? Membunuh orang
anugerah Kristus tidak pernah terbatas untuk menjangkau orang-orang berdosa. Nah, ini yang menyebabkan kita harus menangis. Ketika kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, kita harus menangis dan cepat-cepat bertobat di hadapan Tuhan, saudara. Anugerahnya tidak pernah kurang. Selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari, saudara. Tidak pernah berkesudahan. Ya. Penjahat mengalami itu, saudara. Dia disalib di antara penjahat, itu satu kehinaan. Atau kalau saya boleh berkata, itu adalah satu penghinaan daripada orang-orang yang membunuh dan menyalibkan. Mereka menyalibkan orang tidak berdosa, orang tidak cacat, orang sempurna, tidak berdosa, bersama-sama dengan penjahat. Itu adalah penghinaan. Tapi justru di dalam penghinaan itu, seseorang penjahat diselamatkan oleh Tuhan. Langsung, instan. Saat itu, saat matinya, bersama-sama dengan Kristus di Firdaus. Indah sekali anugerah Tuhan. Sangat indah, saudara. Maka yang meninggalkan iman Kristen, dia tidak memahami keindahan anugerah Kristus. Keindahan anugerah Tuhan. Kasihan. Tapi namanya orang belum dilahirkan kembali, belum melihat hal-hal rohani, ya susah. Tapi bagi kita yang sudah melek matanya, sudah dilahirkan kembali, keindahan-keindahan ini sulit kita abaikan. Bagaimana Kristus menyelamatkan kita dengan matinya yang terhina, bahkan digantung di antara penjahat, mati di antara penjahat. Lalu ada satu hal lagi di situ, saudara. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Ini terjemahan LAI, saudara, mengatakan orang-orang fasik, ya. Tapi kalau Anda melihat terjemahan misalnya dari New King James, dari King James Version, ya, dalam versi bahasa Inggris saya membaca ayat 9, ya, dikatakan di sana, and he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Jadi maksudnya ini, saudara, dan dia membuat kuburannya itu bersama-sama dengan penjahat, dan matinya bersama-sama dengan orang kaya. Jadi istilah, saya membaca ulang Yesaya, ya. Jadi istilah orang-orang fasik, saudara, itu sebetulnya itu maksudnya apa? Penjahat, orang-orang fasik, atau orang-orang kaya, ya. Orang jadi bingung, ya, ketika membaca terjemahan Indonesia dan New King James. Nah, kalau di LAI, saudara, itu memang ada keterangan. Saya akan mencoba membaca keterangannya, saudara. Di versi Indonesia, ya, sebentar. Dikatakan di sana keterangannya itu orang-orang fasik, ya. Frasa ini mungkin hanya berarti bahwa Yesus Kristus akan mati bersama dengan orang fasik, atau bahwa tentara Roma bermaksud menguburkan dia bersama dengan kedua penjahat itu. Namun sebagaimana dibuatkan di sini, dia dikubur dalam kuburan orang kaya. Jadi kalau ikut aslinya, saudara, bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai di sana itu adalah asir. Asir itu adalah the rich, orang kaya. Jadi terjemahan yang sesuai asli sebetulnya itu the rich, orang kaya. Tapi dulu pernah diterjemahkan sebagai orang-orang fasik, dan itu diikuti oleh LAI ini, saudara, ya. Tetapi bagi saya ini bukan sesuatu problem besar, ya. Ada orang yang memperdebatkan ini, ya. Ini mana yang benar? Ini membuktikan Alkitab salah. Bagi saya itu sama sekali itu tidak make sense, ya. Itu tidak mempengaruhi saya, ya. Tidak menyebabkan saya itu langsung gitu, ya. Oh, ya betul juga, enggak. Karena itu tidak penting, saudara. Kalau dikatakan di kuburan orang kaya, itu kuburannya Yusuf Arimatea, saudara, orang kaya itu.
Jadi kuburannya dipinjam. Kuburannya Yusuf Arimatea. Orang kalau punya kuburan sendiri pasti orang kaya, saudara. Yang minjam-minjam kuburan itu kan orang miskin. Sama aja dalam konteks kita sekarang ya. Anda kalau di daerah yang jarang penduduknya, ya menguburkan orang mati kan gampang. Cari tanah gampang ya. Bahkan orang kalau lahannya luas di depan rumah ya. Itu orang-orang Sumba itu di kampung-kampung sering kubur di depan rumah langsung itu keluarganya yang meninggal. Saya tidak tahu kalau di Sumatera ya. Nah, kalau di Jawa, saudara, itu cari pekuburan umum itu setengah mati, itu bayar itu. Ya, apalagi kalau punya orang-orang yang kaya ya, itu bayarnya mahal sekali. Itu. Di Lawang ini ada pekuburan mahal di sana itu. Jadi saudara, orang kaya gampang membeli satu lahan tersendiri, dipisah, nanti buat dia, kakek nenek, istrinya, anaknya, cucunya, buyutnya, semua itu bisa kubur di sana semua nanti. Ya, tapi kalau orang miskin kan susah ya. Nah, itu sebabnya ada banyak perkumpulan-perkumpulan, ya perkumpulan kampung RT lah, atau di gereja ada bagian khusus untuk kematian yang mengurus nanti kalau ada kematian ya, untuk urusan-urusan kayak gitu. Jadi dia dikubur di dalam kuburan Yusuf Arimatea. Dan Yusuf Arimatea ini berbaik hati memberikan kuburannya. Jadi kalau dikatakan dikubur di antara orang kaya, ya betul. Memang dia di kuburannya, kuburan Yusuf Arimatea. Tapi kalau mengikuti terjemahan yang mengatakan dikubur di antara orang fasik, ya ini secara teologis sangat tepat. Kenapa? Karena Yesus tidak layak mati. Tidak ada dosa. Tidak ada kejahatan. Bukan pemberontak. Bukan perampok. Bukan pejinah. Bukan pembenci. Bukan pembunuh. Bukan peminum mabuk. Bukan penjudi. Bukan pembunuh papa mama. Bukan pembunuh anak. Sebagaimana banyak ibu-ibu sekarang stres karena ekonomi sulit, lalu bunuh anak. Atau satu keluarga terjun dari atas. Saya tidak tahu masalahnya apa. Kalau orang tinggal di apartemen mungkin ya kan harusnya punya duit ya. Dia bisa tinggal di apartemen ya, sewa apartemen atau beli apartemen kan mestinya itu. Tapi satu keluarga terjun dari atas, mati bersama-sama. Saya tidak tahu kesulitannya apa itu. Ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus di sini saudara tidak layak untuk mati. Dia bukan pembunuh. Dia bukan pembunuh. Dia bukan penjahat. Berarti dikubur dimanapun, dia dikubur di tengah-tengah orang fasik. Kita juga orang fasik saudara. Jangan bilang kita orang benar. Kita orang fasik yang dibenarkan. Kebenaran siapa? Kebenaran kita atau kebenaran Tuhan Yesus? Kebenaran Tuhan Yesus diperhitungkan kepada kita. Kita orang fasik. Itu sebabnya kita mati. Upah dosa adalah maut. Yesus tidak layak mati, dikubur di tengah-tengah orang fasik. Bersama-sama orang fasik. Bahkan dikubur di tengah-tengah orang Kristen pun tetap tidak layak untuk Yesus. Karena orang-orang Kristen termasuk para rasul adalah orang-orang berdosa, sedangkan kita maksudnya mereka adalah orang-orang berdosa, kita adalah orang-orang berdosa, Yesus tidak berdosa. Jadi dikubur di tengah-tengah pekuburan pendeta yang hidupnya selama hidup sangat-sangat berintegritas pun, Yesus tidak layak dikubur di sana. Karena Yesus tidak layak mati, tidak layak dikubur. Dia suci sepenuhnya. Dia lakukan semua itu karena dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kalau dikatakan Yesus dikubur di tengah-tengah orang fasik, apa salahnya? Paham ya? Jadi jangan memperdebatkan hal-hal yang sepele, lalu kemudian nanti saudara diobok-obok oleh pihak lain yang mengatakan Alkitab sudah banyak palsunya, Alkitab itu sudah banyak obok-oboknya, itu Alkitab itu sudah tambal sulam, sudah tidak karu-karuan. Bilang saja iya, tapi dalam hati bilang kau bodoh sekali. Kau menolak Kristus, tidak ada keselamatan bagimu. Saya serius ini saudara.
menolak Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Ya. Jadi saudara, jadi menerjemahkan the rich atau menerjemahkan sebagai the wicked, orang-orang jahat, orang-orang fasik. Secara teologis itu tidak ada masalah serius ya, saudara. Jadi saya tidak tertarik memperdebatkan hal-hal seperti ini. Kalau dikatakan kuburan orang kaya, memang Yusuf Arimatea orang kaya. Ya, tapi kalau dikatakan dikubur bersama di tengah-tengah orang fasik, memang Yesus tidak layak dikubur. Semua orang fasik. Kita pun orang fasik yang diselamatkan. Jadi no problem ya saudara ya. Mari kita lanjut sekarang. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ya. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan terlaksana olehnya. Maksudnya ini saudara, apa yang dikerjakan oleh Kristus itu dengan mengorbankan dirinya ya adalah hal yang kemudian menjadikan dia adalah orang yang akan melihat kita di dalam keselamatan, melihat kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Jika Yesus tidak berkorban, maka kita akan dilihat sebagai orang-orang yang harus dibinasakan. Ya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Keturunan ini bukan keturunan jasmaniah ya. Tapi dia akan melihat gerejanya, melihat jemaatnya sebagai yang diselamatkan, yang beroleh hidup dan mengalami persekutuan bersama-sama dengan dia. Lalu ayat 11 dikatakan di sana, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Di sini muncul satu teologi yang sangat indah mengenai pembenaran. Yesus orang benar itu akan membenarkan banyak orang. Sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi kita dibenarkan oleh kebenaran Yesus dan oleh hikmatnya. Tidak ada kebenaran pada kita. Tidak ada kesucian pada kita. Tidak ada keberesan hidup pada kita. Yang ada hanya kesalahan. Tidak berujung kecuali kita percaya kepada Dia. Sehingga kita boleh dianggap benar oleh Tuhan. Kita yang berdosa yang salah dianggap benar. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Kita dianggap benar. Maka kita diselamatkan. Ada satu kisah saudara, puisi itu sebetulnya dalam bahasa Inggris saudara. Ditulis oleh seseorang dengan sangat indah ya. Dia menulis puisi itu begini saudara. Ini seperti dalam relasi antara guru dan murid. Jadi murid itu menulis dalam kertas itu. Kira-kira ini saya parafrase ya saudara ya. Bahwa dia melakukan kesalahan hari ini. Dia minta maaf. Pak Guru, hari ini aku melakukan kesalahan lagi. Besoknya lagi sama. Hari ini aku juga melakukan kesalahan lagi. Jadi setiap kertas yang dia tulis itu selalu salah. Dan gurunya selalu bilang, perbuatlah yang baik hari ini nak. Lakukan yang bagus hari ini. Tapi yang jelas kesalahan itu pasti ada lagi. Itulah manusia saudara.
Manusia tidak bisa membenarkan dirinya dari perbuatan benarnya. Manusia tidak bisa membenarkan diri dari kesalehannya, kesuciannya, kebaikannya. Tidak ada. Kebaikan kita sama sekali najis di hadapan Tuhan. Tapi kebenaran Kristus, Dia yang benar dan suci, taat sampai mati, tidak cacat sedikit pun. Kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Dan kebenaran Kristus itu kita terima melalui iman. Justification through faith. Dan melalui iman kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dianggap benar, kita memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Ini teologi yang sangat indah, saudara, yang diajarkan Alkitab kepada kita. Dan jauh-jauh hari sebelum perjanjian baru ada, Nabi Yesaya sudah mengajarkan teologi yang sangat indah ini. Saya baca lagi ya. Ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Perhatikan, hambaku sebagai orang yang benar. Ini maksudnya Mesias itu yang dijanjikan ya. Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi dia membenarkan banyak orang, kejahatan mereka dia pikul. Saudara, dalam satu ayat ini, dua doktrin penting dalam soteriologi dan kristologi Kristen itu ada di sini. Ya, pertama dikatakan tadi apa? Sebentar ya, saya membaca ulang ya, saudara ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi Yesus membenarkan banyak orang karena kebenarannya ya, dan dikatakan di sini dan oleh hikmatnya. Karena dia orang benar. Kebenaran Kristus, ketaatan Kristus dari lahir sampai mati itu untuk mengklaim hidup kekal. Jadi saudara menerima hidup kekal itu dari ketaatan Kristus, kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita sehingga kita selamat. Dianggap benar, selamat, diselamatkan. Tapi ada satu aspek lain yang Yesus kerjakan, yaitu mati di atas kayu salib untuk membereskan dosa-dosa. Di sini dikatakan apa? Ya. Sebentar. Dan kejahatan mereka dia pikul. Dia pikul melalui apa? Kayu salib. Jadi ada dua hal yang dikerjakan Yesus. Pertama, taat dari lahir sampai mati. Dan melalui ketaatannya, kebenarannya itu diperhitungkan kepada kita yang sama sekali berdosa dan salah. Sehingga kita boleh mempunyai jalan untuk menerima hidup kekal karena kebenaran Kristus. Itulah justification through faith. Tapi itu dihalangi oleh dosa. Anda tidak mungkin menerima kebenaran Kristus dan diselamatkan kalau dosa belum dibereskan. Maka dosa perlu dibereskan di atas kayu salib. Maka Yesaya di sini berkata, dan dosa mereka dia pikul. Clear ya, dua aspek ini. Taat dari lahir sampai mati, itu namanya ketaatan aktif. Lalu mati untuk membereskan dosa di atas kayu salib, itu namanya ketaatan pasif. Jadi saudara, bukan hanya dalam perjanjian baru ajaran Paulus ya, doktrin pembenaran melalui iman, doktrin mengenai ketaatan Kristus dari lahir sampai mati yang memberikan hidup kekal bagi kita, dan doktrin mengenai naiknya Kristus di atas kayu salib untuk membereskan dosa, bukan hanya dalam perjanjian baru, sudah jauh-jauh diajarkan oleh Yesaya di sini. Ayat 12 terakhir sekarang. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini adalah kemuliaan yang diterima Kristus setelah selesai menjalankan seluruh karya penyelamatannya. Baik ketaatannya yang sifatnya aktif, ketaatan dari lahir sampai mati tidak bercacat untuk mengklaim hidup kekal yang gagal diklaim oleh Adam di Taman Eden, maupun ketaatan pasif, yaitu naik di atas kayu salib tanpa protes dengan rela. Setelah seluruh tugas penyelamatannya ini selesai,
Maka dikatakan apa di sana saudara? Ya, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dia akan memperoleh jarahan. Ini sebetulnya bahasa simbolik ya. Seperti orang berperang zaman dulu, pihak yang kalah dijarah barang-barangnya, hewannya, ternaknya. Ada kalanya orang Israel disuruh oleh Tuhan musnahkan semua. Apapun itu tidak boleh diambil, termasuk perak, perabotan ternak, musnahkan. Tapi ada kalanya dikatakan diambil dan dibagi di antara orang-orang Israel. Tapi ini simbolik ini saudara, sebagai rampasan. Maksudnya apa ini saudara? Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Artinya melalui seluruh tugas redemption Tuhan Yesus, pada akhirnya terbuka jalan bagi orang-orang pilihan Allah menjadi jarahan Kristus, menjadi milik Dia, menjadi gerejanya. Ya, dalam hal ini Anda orang kecil, orang besar, orang terkenal, orang hebat, Anda orang pilihan yang mendapat bagian dalam pekerjaan penebusan Kristus, maka mereka semua, kita semua telah menjadi jarahan Kristus. Ini yang pertama, ini dalam pemahaman saya ya saudara. Yang kedua saudara, ini juga bermakna bahwa si iblis dan dunia kegelapan sudah dijarah habis-habisan. Sudah rugi besar Babel itu, pelacur itu, si naga itu, si iblis tua. Sudah hancur dagangnya. Dia yang menggunakan raja-raja pembesar dunia ini untuk melakukan kehendaknya. Sudah dijarah dia. Jadi setan itu singa ompong saudara. Macan ompong dia itu. Sekarang sudah dijarah oleh kesuksesan karya penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini makna yang kedua ya saudara. Jadi Yesus setelah menyelesaikan seluruh karya penebusan ini, Dia sangat dipermuliakan, sangat diagungkan. Barang-barang jarahan, yaitu orang-orang pilihan yang direbut dari kegelapan, yang diselamatkan, dimeteraikan dengan darahnya, menjadi miliknya sendiri, menjadi jemaatnya, akan menjadi miliknya yang memuji-muji Dia, melayani Dia siang dan malam. Dan setan dirampas, dijarah, dan dipermalukan habis-habisan. Yesus dipermuliakan. Nah, ini yang menjadi inti iman Kristen saudara. Karena itu saudara pulang dari tempat ini dengan semangat yang baru, dengan semangat yang diperbaharui oleh peringatan kita akan Jumat Agung, akan kematian Kristus ini, sehingga kita menjadi orang Kristen yang mempunyai spirit, bukan orang yang pengecut, bukan orang yang takut-takut, bukan orang yang ragu-ragu, tapi sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh mengikuti Kristus, dan juga harus berani menyatakan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Harus berani memberitakan Injil, harus berani menyatakan kebenarannya, karena hanya melalui Dia semua orang boleh diselamatkan. Tanpa Dia tidak ada satupun yang diselamatkan. Ini harus menjadi spirit, harus menjadi semangat orang Kristen dimanapun berada. Tapi kalau seseorang takut-takut, berdoa saja takut-takut, sebut nama Yesus saja takut-takut, mengaku diri orang Kristen saja takut-takut, saya heran, dia Kristen macam apa? Takut sekali saudara. Kamu agamanya apa ya? Enggaklah, nanti aja, itu urusan lain, nanti aja. Bagaimana orang mendengar tentang Yesus kalau Anda saja takut-takut seperti itu? Tapi kematian Kristus justru adalah keagungan dan kemuliaannya.
justru membawa banyak jarahan, justru menjadikan Yesus Kristus adalah satu-satunya pemenang, dan karena itu gereja jemaat Tuhan juga adalah pemenang. Kitab Wahyu itu adalah penggambaran tentang gereja yang menang. Itu sebabnya William Hendriksen menulis buku tafsiran kitab Wahyu yang judulnya More Than Conquerors, lebih daripada pemenang, penakluk, pemenang. Itu gereja, saudara. Tapi kalau loyo-loyo nyanyi saja, aduh, kita di sini kalau saya dengar nyanyi saja, loyo-loyo, aduh, belum ada semangat kematian dan kebangkitan Kristus. Belum ada spirit jarahan. Harus bertobat kita, saudara. Jangan lihat saya ya, saya sering hanya ikut nyanyi pelan-pelan karena saya siapkan suara saya untuk khotbah. Tapi kalau saya sudah selama puji-pujian saya keras sekali memuji Tuhan, ya khotbah nanti bisa habis suara saya. Ya, biarlah kita pulang dengan semangat ini. Ya, kita melayani Tuhan, kita terus-menerus hidup di hadapan Dia, di hadapan Tuhan, dan mempermuliakan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah sore hari ini. Pimpin juga kebaktian hari Minggu nanti ketika kami memperingati kebangkitan Kristus. Ada kelahiran Kristus, yaitu Natal. Ada kematian Kristus, Jumat Agung. Dan ada kebangkitan Kristus, Minggu Paskah. Kiranya Tuhan tolong kami merenungkan semua ini, menghidupi semua ini, dan memuliakan Kristus dengan cara hidup sesuai karakter Kristus dan memberitakan Injil-Nya, mengajarkan firman-Nya, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.